Wah, bener-bener tegang banget. Tenang, keseruannya bukan cuma di episode tadi yang baru saja kita tonton teman-teman, tapi untuk episode besok pun kita bakal kembali merasakan ambience yang sama lagi. Ini bakalan seru, bakalan lebih tegang, menantang, sekaligus kita akhirnya bakal betul-betul melihat Sandra yang bener-bener hancur. Senang banget, walaupun ya mungkin Sandra ini bisa dikatakan agak nyesal-nyesal gimana karena sudah membuat Mutiara seperti ini, tapi nggak bisa dipungkiri, kita semua setuju, agree, dan nggak ada hal yang perlu diperdebatkan kalau Sandra memang harus dipenjara. Setuju ya teman-teman, karena mau gimana pun juga udah bersalah, apalagi udah ada korban jiwanya tuh. Ini kan tentu nggak bisa dibiarkan juga. Makanya hal inilah yang pada akhirnya membuat situasi pun juga betul-betul seru, membuat situasi pun juga akhirnya semakin tegang dan bener-bener pokoknya seru banget deh. Mimin sampai nggak tahu ya menjabarkan kata-kata apa lagi yang bisa menjabarkan dan mengaitkan keseruan untuk episode besok gitu loh. Oke, kita langsung saja. Ya seperti yang kita ketahui bersama, setelah Kenzo merasa curiga dengan Sandra, pada akhirnya kecurigaan itu terus bertambah. Kenzo mengejar Sandra dan lain sebagainya macam, hingga pada akhirnya ini bukan cuma di Kenzo aja, tapi juga Bu Cynthia, Dina maupun juga Dikta. Ya, bahkan sudah ada adegan memperlihatkan mereka bertiga itu sedang berada di tempat kepolisian untuk bisa mengkasuskan ini dan mengaitkan ini semua kepada Sandra, karena Dina yang udah ngaku kalau Sandra adalah orang yang sudah menabrak Mutiara. Jadi kayaknya rencana Dina untuk bikin Sandra terpojok tuh cukup berhasil. Nah, bukan cuman itu saja. Di sisi lainnya pun juga kita bakal melihat bagaimana Kenzo dan bersama dengan pihak kepolisian yang akhirnya menjemput Sandra di rumah. Ya teman-teman, gak salah dengar, Kenzo dan polisi menjemput Sandra di rumah. Ya, hal ini dilakukan tentu bukan tanpa alasan. Semua ini dilakukan karena sudah ada bukti-buktinya juga. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat Sandra pun juga nggak bisa lagi mengelak, membuat Sandra pun juga nggak bisa lagi berdiam diri. Karena mau bagaimanapun juga Sandra udah salah. Sandra pun juga sudah bener-bener ibaratnya apa ya, kayak harus dihukum lah. Makanya ini tuh bener-bener terjadi, betul-betul bisa dirasakan banget betapa serunya tuh untuk episode besok. Sandra pun juga pada akhirnya nggak bisa menampik teman-teman. Mau kabur ke kiri dikejar juga, kabur ke kanan dikejar juga, maju kena, mundur juga kena gitu loh. Sehingga nggak ada lagi gitu yang ibaratnya mau Sandra kabur ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini tuh udah nggak bisa lagi. Dikejar langsung sama Kenzo dan polisinya, dan akhirnya polisi di sinetron ini berfungsi. Alhamdulillah banget teman-teman. Senang banget nih Min maksudnya. Karena ini bukan cuma karena kita benci doang sama Sandra ya, atau nggak suka sama karakter Sandra misalnya, bukan. Tapi memang Sandra harus dihukum gitu loh. Udah terlalu banyak kesalahan yang Sandra lakukan. Bahkan dari episode 3 atau 4 lah Sandra bikin masalah kepada Mutiara. Udah terlalu panjang. Plus ditambah lagi, ya Sandra kan penyebab kematian Pak RT. Jadi ya mau nggak mau Sandra harus kena teman-teman, harus dihukum. Simpelnya ya, kalau salah dihukum, kalau benar ya nggak usah, gitu aja kan kita. Makanya hal inilah yang pada akhirnya bikin suasana pun juga seru gitu loh. Apalagi kan Kenzo juga tegang ya ngeliat kondisi Mutiara yang masih seperti itu. Tentu kayak jadi emosional banget lah untuk bisa menangkap Sandra ini ya. Lagian emang udah dari awal sih harusnya Sandra ini menyerahkan diri. Ya enggak teman-teman, karena mau gimana pun dia akan bisa kabur kemana-mana nih. Posisinya susah, mau ke kiri pun juga dikejar ke kiri kan, seperti yang menjelaskan tadi gitu loh. Makanya ini pasti akan sering bertolak belakang dengan apa yang Sandra mau juga. Percuma, tadi aja kita lihat bagaimana Sandra yang mencoba kabur kanan kiri pun juga nggak akan bisa teman-teman, karena pasti bakal ketahuan juga gitu loh. Makanya hal inilah yang pada akhirnya bikin orang-orang seperti Kenzo, Bu Dina, Mbak Dina maksudnya juga Bu Cynthia tuh benar-benar nge-push banget supaya langsung ditangkap juga. Karena itu udah apa ya, udah terlalu parah lah gitu loh maksudnya. Karena kan mungkin kalau pelakunya orang lain, semua orang akan oke, ya udahlah, kita tetap ikhlas melihat kondisi Mutiara, kita upayakan yang terbaik bagi Mutiara, kita doakan Mutiara sambil kejar orang tersebut. Itu kalau pelakunya orang lain. Tapi kalau pelakunya sana tuh kan teman-teman kena sendiri ya betapa kecewanya Bu Cynthia, kecewanya semua orang saat tahu kalau pelakunya itu adalah Sandra teman-teman. Karena Sandra ini tuh ketika di hari hak Mutiara
mengalami hal tersebut masih leha-leha ketemu Bu Cynthia, ketemu Kayla, ketemu Kenzo dan lain sebagainya macamnya, seolah-olah tuh nggak ada apa-apa. Ini yang bikin semua orang tuh benci. Mungkin nggak yang langsung mengungkapkan rasa bencinya, tapi ya dari raut wajahnya, dari sikap mereka tuh udah kelihatan banget lah bagaimana busuknya dan buruknya perilaku dari Sandra ini. Kebayang sih betapa kecewanya semua orang. Bahkan mungkin Rianti pun juga bakal ikut kecewa teman-teman. Karena mau gimana pun juga Sandra itu udah terlalu parah sih. Emang udah terlalu parah, udah nggak bisa lagi diselamatin. Emang harus benar-benar dikejar juga. Makanya hal inilah yang pada akhirnya bikin Kenzo pun juga bersemangat banget bersama dengan polisi untuk bisa menangkap Sandranya. Ya mudah-mudahan ya kayak orang-orang seperti Nunung pun juga bisa disingkirkan lah ya, karena jadi benalu banget, ganggu mata-mata juga di rumah gitu kan teman-teman ya. Maksudnya ya capek lah kita. Biarin dulu Mutiara at least bangun dulu dari komanya, sehatin mentalnya dulu, bener-bener kayak recovery dulu, nggak yang langsung gimana gitu. Kalau itu kan kayak you know lah ya, terlalu dar-der-dor banget gitu loh maksudnya. Terlalu banyak masalah yang ditimpa semua kepada Mutiara, yang pada akhirnya bikin Mutiara pun juga kayak aduh kasihan aja gitu loh kalau menurut Mimin ya. Dan senang semua orang benar-benar fokus lagi kepada Sandra. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Kayak misalnya kemarin tuh, tapi Min begini, aduh gimana ya, kapan Mutiara sadar? Sabar teman-teman, Mutiara udah mulai syuting lagi kok, tenang aja. Mutiara pasti bakal sadar, gak mungkin meninggal. Tenang aja teman-teman, gak perlu takut. Justru ini akan menjadi sebuah cerita yang bagus juga ke depannya. Mungkin dari seminggu sekarang nih, dari episode tadi, besok dan juga seterusnya itu bakal makin seru banget. Karena tentu aja ini akan berkenaan dengan Mutiara yang sadar, perkembangan kondisi Mutiara, perkembangan bagaimana kesehatan Mutiara, serta kita akan lihat apa yang bakal terjadi kepada Sandra. Itu yang benar-benar. Pokoknya nggak bisa terlalu dijabarkan banget ya di video kali ini, karena wah ini intinya bakal seru banget. Mimin pun juga sampai kehilangan kata-kata ibaratnya, saking nggak sabarnya nunggu episode besok untuk bisa bagaimana melihat semua orang tuh tertuju semua kepada Sandra. Jadi kan enak ya kalau kayak gini teman-teman. Semua orang udah tahu oke, Sandra pelakunya, tinggal gimana caranya bawa Sandra ke polisi. Mudah-mudahan sih bisa dihukum cukup lama ya. Walaupun mungkin ada kabar katanya nanti Sandra bakal dipenjara, muncul karakter baru. Sandra katanya bakal dipenjara sebentar, nanti juga bakal keluar lagi. Ya apapun itulah gosip-gosip yang beredar. Bagi Mimin sih yang terpenting ya harus diadili dulu aja, harus dihukum lah gitu. Karena supaya Sandranya pun juga punya efek jera gitu loh, nggak yang seenaknya banget. Dan biar Mutiaranya pun juga bisa tenang lah gitu. Ini tuh kan Mutiara lagi koma, nggak tenang juga, ya kan teman-teman, kasihan juga. Makanya ini menjadi sebuah keputusan yang sangat bagus juga untuk bisa kita melihat bagaimana pada akhir ada perkembangan tentang Sandra ini. Wah ini sih betul-betul gak sabar banget melihat bagaimana Sandra yang akhirnya kena karmanya. Ayo, siapa yang gak sabar melihat Sandra kena batu dan kena karmanya? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.